Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifa Konita Rahma dengan NIM 23121016. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang zakat. Nah, kita akan mempelajari zakat mulai dari pengertian, hukum, jenis-jenis, hingga hikmah dan peran zakat dalam kehidupan. Oke, yang pertama itu adalah pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat juga diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, tujuan zakat itu bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir serta menanamkan kepedulian sosial. Selanjutnya itu adalah hukum zakat. Nah, zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat. Nah, kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis sehingga zakat termasuk bagian dari rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, terdapat juga dalam ayat Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya adalah jenis-jenis zakat. Nah, yang pertama itu ada zakat mal atau zakat harta. Zakat mal ini meliputi emas, perak, hasil pertanian, hasil perniagaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalankan ibadah puasa. Biasanya zakat fitri itu boleh dikeluarkan dari awal Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Selanjutnya itu ada syarat wajib zakat. Yang pertama itu Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga mencapai nisab, dan mencapai haul. Tidak semua orang wajib berzakat. Zakat diwajibkan bagi orang yang beragama Islam, merdeka. Budak tidak boleh untuk berzakat. Nah, barang siapa yang memiliki harta yang cukup, itu wajib zakat. Dan barang siapa yang memiliki harta tersebut selama 1 tahun atau mencapai haul, itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya itu ada nisab dan kadar zakat. Nisab merupakan batas minimal harta yang dikenai zakat. Setiap jenis harta memiliki nisab dan kadar zakat yang berbeda. Contohnya, zakat harta seperti emas dan uang itu yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari total harta yang dimiliki. Nah, di sini itu yang pertama itu nisab emas itu 85 gram, nisab perak sekitar 595 gram. Nah, kadar zakat mal itu ada 2,5%. Yang keempat itu zakat fitrah 1 sok atau 1 sok ini khusus untuk yang zakat pertanian, kurma atau gandum, sekitar 2,5 kg atau 3, liter. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, setiap jenis harta memiliki nisab dan kadar zakat masing-masing yang berbeda-beda. Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Ya, yang pertama itu ada fakir, kedua miskin, ketiga itu amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Nah, zakat itu tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Islam telah menentukan 8 golongan yang berhak menerima zakat yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya ada hikmah zakat. Nah, zakat itu memiliki banyak hikmah baik bagi pemberi maupun penerima. Yang pertama itu zakat itu dapat membersihkan harta dan jiwa. Dan
Zakat juga dapat menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama manusia dan mengajarkan kita dalam keikhlasan, membantu mengurangi kemiskinan, serta mempererat hubungan sosial. Nah, selanjutnya ada peran zakat dalam perekonomian sosial. Nah, zakat ini berperan penting dalam perekonomian sebagai alat pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Melalui zakat juga, harta dari orang mampu disalurkan kepada orang yang membutuhkan sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Nah, Zakat juga meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Oke, sebelum kita tutup, di sini ada kesimpulan. Nah, zakat adalah kewajiban penting yang harus dipahami dan diamalkan setiap muslim. Dengan menunaikan zakat, kita tidak tidak hanya menjalani perintah Allah, tetapi juga membantu sesama dan memperkuat persaudaraan. Oleh karena itu, mari membiasakan diri untuk berzakat dengan benar sejak dini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.